Berjumpa lagi rekan-rekan lisensi antivirus. Kali ini kita pengen membuat tutorial bagaimana mengganti baterai UPS. Jadi kan teman-teman tahu nih, di rumah pasti atau di kantor mempunyai UPS yang ukuran segini lah ya. Kadang mereknya ICA, Prolink, ada lagi yang mereknya beberapa merek lain-lain lah gitu kan. Tetapi rata-rata memang ukurannya sekitar 500 VA sampai 1200 VA ya. Nah, itu tuh rata-rata paling pemakaiannya hanyalah 1 mentok-mentok 2 tahun lah, 1 sampai 2 tahun. Banyak yang mengira bahwa UPS itu rusak, kemudian langsung ditaruh, dianggap merek itu jelek gitu kan. Kok merek ini habisnya 1 tahun, udah rusak, bagus merek sebelah 2 tahun gitu kan. Oh, beli merek APC aja, merek yang bagus tuh gitu kan. Oh, merek ICA Prolink kurang. Sekarang kita akan coba bahas bagaimana itu. Jadi gini, di dalam UPS ini itu terdapat baterai. Baterainya itu seperti ini ya. Nah, ini bawaan dari UPS ICA ya. Baterainya mereknya ICAL. ICAL ini mempunyai daya kurang lebih sekitar 12 volt, 7,5 ampere ya. Nah, itu standar dia ini. Ini ya. Ini atasnya gepeng ya. Rata-rata kalau kita lihat aki motor atau aki mobil atau lainnya modelnya nggak begini gitu. Ada yang mungkin kalau motor itu ini berdiri 3 ke atas gitu kan. Nah, kalau aki UPS ini dia tidur ya. Apa sih yang mempengaruhi UPS tahan lama, awet atau umurnya? Oke, kita bahas dulu. Yang pertama adalah yang paling berpengaruh. Suhu ruangan dan kebersihan ruangan ya. Jadi suhu ruangan itu kita ketahui bahwa pada faktornya kalau suhu ruangannya dingin maka UPS akan bertahan lebih lama ya, mungkin bisa sampai 2 tahun. Nah, kalau itu hidup 24 jam UPS dan hidup 24 jam AC-nya. Tapi bagaimana dengan suhu ruangan yang biasa saja dan tidak digunakan AC, dan kebetulan yang bagian bawah, rata-rata UPS kan ditaruh di bawah itu tidak disering dibersihkan. Nah, itu lebih parah lagi tuh. Jadi UPS itu kan dia punya lubang untuk mengeluarkan panas ya, mungkin di sirip-siripnya sebelah sini atau mungkin di bagian belakangnya. Dia punya fan atau sejenisnya. Nah, itu akan membuat aliran udaranya mampet ya, nanti dia bisa ya. Nah, memang usahakan kalau memakai UPS taruhlah di tempat yang terkena angin atau aliran udara sehingga dia tidak panas, atau ruangannya AC sekalian gitu. Nah, jadi satu UPS seperti ini, ICA ini, itu menggunakan 2 buah aki seperti ini ya. Nah, kalau ini rusak, apakah harus kita beli lagi dengan merek ICAL? Tidak, kita bisa pakai yang lain. Contoh, ini merek dari SMT ya. Oke? Nah, oke, ke faktor kedua. Tadi kita sudah bilang bahwa ini karena panas dan kebersihan ruangan, ya, debu dan lain-lain. Faktor kedua yaitu adalah listrik. Kalau listriknya tidak stabil, naik atau turun, itu dapat menyebabkan rusaknya UPS ini. Bisa di boardnya, di board yang menghubungkan antara sirkuit-sirkuitnya, atau bisa juga di baterai UPS-nya ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kelebihan beban. Jadi ini punya beban, misalnya dia pakai 2 ini, anggaplah ini sekitar ya 600 VA gitu ya. Dikasih beban 800 VA. Nah, itu pasti nggak awet nanti dia ini. Cepat bermasalah. Kemudian selanjutnya adalah grounding listrik. Nah, seperti kita ketahui, grounding listrik itu yang bagus adalah di bawah 1 ya, 1. Kalau sudah lebih dari 1, bagaimana 10 sampai 20, pasti listrik yang ada di dalam itu tidak awet ya. Jadi grounding itu penting banget. Oke? Nah, kalau rusak itu bagaimana kita ngelihat UPS yang rusak? Kita kan tahu bahwa UPS rusak itu udah tidak bisa membackup listrik gitu kan. Jadi kayak loss saja gitu UPS ya. Kalau mati lampu ya ikut mati dia kan. Nah, sebenarnya kalau dibuka UPS-nya itu bisa dilihat di baterainya. Nah, ini ya. Ini contoh, ini baterainya belendung nih, bisa dilihat nih di sini ya. Tuh. Kelihatannya belendung ya di sini ya. Nah, di atasnya juga sama nih. Nih di sini ya. Ini belendung juga sama nih. Nah, itu udah ciri-ciri baterai yang rusak ya. Tuh. Sama. Ini yang parahnya lagi, jangan sampai ini retak atau cairan di dalamnya keluar, itu bisa fatal bener itu. Jadi kalau kita udah nemuin ciri-ciri UPS kayak gitu, udah jangan dipakai lagi UPS ya, kita amanin ya sebelum terjadi kejadian lebih lanjut gitu ya. Nah, jadi UPS itu salah satu bagian kelistrikan yang sangat penting ya. Nih, dia belendung.
Kita lihat yang masih baru ya. Nih, kita akan mencoba mengganti dengan SMT ya. Nah, ini lihat nih, tuh kan, nggak belendung dia, polos tuh, masih baru tuh, nih ya. Oke, nah selanjutnya kita akan coba bagaimana membongkar UPS ICA nih. Oke, kita lanjut. Selanjutnya UPS ICA ini kita copot dulu bautnya. Ada sekitar berapa nih? Nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Copot bautnya. Di belakang tidak ada baut di belakang, itu 6 biji. Setelah itu 6 biji, kemudian ini ada knopnya ya. Ini knopnya nih, 1, 2. Ini kebetulan baterainya udah kita copot. Nah, sekarang kita copot ya. Nah, nih ya. Knopnya. Oke, 1. Nah, 2. Nah, ini udah kita buka ya. Ini ada rangkaiannya, nanti ini ada pala PCB-nya, ini dicopot nih yang masuk ke sini nih. Kabelnya copot dulu, oke. Ya, kita lanjut ya, kita coba copot ya. Ininya terus kita bongkar juga di atasnya nanti. Bisa di atas sini ya. Oke. Oke, setelah dibongkar tuh jadinya seperti ini ya. Nih, depannya covernya ada rangkaian dia ke PC motherboard, ke sirkuitnya UPS. Nah, sirkuitnya yang menghubungkan nanti ke baterai-baterainya. Simpel aja gantinya. Jadi gini kuncinya. Di antara dua baterai ini ada hitam dan merah. Nah, ini ada penghubungnya. Nah, nanti setelah dicopot semua, hubungi ini di tengah. Terus kabel yang hitam ini, yang hitam masuk ke sini. Ini ada tulisannya hitam nih, ada warnanya hitam di sini, oke? Yang hitam, kabel hitam masuk ke sini yang hitam. Kemudian yang kiri ini ada merah. Nah, masuk ke sini yang merah. Udah, gitu aja sih sebenarnya. Mau coba? Nah, ini harusnya udah bisa nyala nih ya. Kita coba pencet ya. Kondisi dibongkar. Nah, tuh. Oke, ini kondisi baterainya menggunakan baterai kalau ini ya, kondisi yang menggunakan baterai. Tuh. Bunyi benar normal kan dia? Seperti bunyi baterai UPS, berarti ini kita masangnya sukses nih. Nah, jadi setelah kita ganti baterai UPS ini, bagusnya kita diamkan, kita cas dengan listrik ya, kurang lebih bagusnya sekitar ya 5 jam lah. Sekitar 5 jam untuk membackup, untuk mengisi UPS ini. Jadi jangan langsung kita taruh, kita kasih daya gitu. Jangan, itu tidak bagus. Bagusnya kita cas dulu, oke? Ya, sekian dulu ya. Ini tutorial dari lisensi antivirus untuk mengganti baterai UPS. Jadi yang di Bandar Lampung nanti bisa juga kalau mau servis UPS ke lisensi antivirus ya untuk ganti baterai ini. Thank you.